Perkenalkan, nama saya Dinda Ruliana Dewi. Saya berasal dari Kota Kediri. Di sini saya juga berasal dari Fakultas Ekonomi dengan prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan resume saya pada PPAK Universitas hari pertama dan hari kedua. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang adalah universitas negeri yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Universitas ini juga termasuk ke dalam kategori PTKIN yang memiliki jumlah peminat cukup banyak, yaitu 78.430 siswa se-Indonesia. Namun, Universitas Maliki Malang ini hanya menampung peminat sebanyak 3.751 mahasiswa baru. Dapat kita ketahui bahwa satu orang siswa menyusutkan sebanyak 21 pesaing di seluruh Indonesia. Untuk bisa menjadi bagian dari universitas ini dilakukan dengan berbagai jalur penerimaan mahasiswa baru. Yang pertama, ada jalur SNMPTN, SPAN PTKIN, SBMPTN, UMPTKIN, Mandiri Tulis, dan Mandiri Prestasi. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki 7 fakultas, yaitu ada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Fakultas ini merupakan fakultas yang paling tua. Kemudian ada Fakultas Syariah, lalu juga ada Fakultas Ekonomi, ada Tipologi, ada Fakultas Sains dan Teknologi, kemudian juga ada Fakultas Kedokteran dan Ilmu-Ilmu Kesehatan, serta ada pasca sarjana. Nah, semua program studi yang ada di lingkungan UIN Maliki Malang memiliki level S1, S2, maupun S3. Rencana kampus ini sekarang pada tahap satuan internasional dan berputasi internasional. Oleh karena itu, program-program yang mendukung upaya internasionalisasi universitas selalu mendapatkan dukungan diantaranya dengan berbagai event akademik internasional. UIN Maliki Malang ini juga mempunyai hampir 500 mahasiswa asing dari 34 negara. Upaya-upaya internasionalisasi ini dilakukan dengan mendorong mahasiswa untuk melakukan publikasi hasil riset ke dalam proceeding internasional maupun jurnal nasional. Salah satu program yang sedang dan selalu dijalankan oleh universitas ini yaitu adanya Ma'had Al-Jami'ah sebagai pusat pengembangan karakter ulul albab, yaitu pendalaman spiritual akhlak, kemudian keluasan ilmu dan kematangan, proses 4 pilar yang harus dimiliki siswa. Di antaranya dibentuk melalui pendidikan di hati. Yang kedua, kita punya pengembangan bahasa asing yang baik, pengembangan bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan lain-lain. Di sini juga terdapat rumah tahfidz Al-Quran yang mewadahi mahasiswa yang ingin atau melanjutkan hafalannya. Alhasil, dari gerakan ini hingga saat ini tidak kurang dari 2.000 mahasiswa UIN Malang adalah hafidz Quran. Hafidz Quran yang berlatar belakang fakultas maupun program-program studi yang berbeda-beda di setiap mahasiswanya. Dalam bidang akademiknya, UIN Malang memiliki ciri khas tersendiri yang membedakan pengalaman dengan pemimpin yang lain maupun dengan perguruan tinggi yang lain. Mahasiswa UIN Maliki Malang memiliki 4 pilar kekuatan yang terangkai dalam logo ulul albab, yang artinya kita semua akan menjadi intelektual profesional. Sebagai mahasiswa UIN Maliki Malang, kita harus punya kemampuan berpikir ilmiah, yaitu pikiran yang dilandasi dengan ilmu pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan keagamaan. Kampus ini juga mengajak seluruh mahasiswanya berpartisipasi aktif dalam kegiatan intrakampus atau intrakurikuler untuk bisa mengasah kemampuannya dalam berpendidikan dan berketerampilan di kampus ini. Perlu diketahui,
Di dalam kampus Ulul Albab ini memiliki suatu organisasi yang bernama Dewan Eksekutif Mahasiswa atau yang sering disebut dengan Dema Maliki Sakti. Apa sih sebenarnya Dema itu? Dema adalah organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan universitas. Dema sendiri terdiri dari lingkungan universitas dan lingkungan fakultas. Di dalam lembaga eksekutif ini terdiri dari himpunan mahasiswa jurusan ataupun himpunan mahasiswa prodi. Berikut ini adalah beberapa tugas-tugas dari Dema. Yang tak lain adalah yang pertama, melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh Senat Mahasiswa atau SEMA. Yang kedua, mengomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Nah, selain Dema, juga terdapat yang namanya Senat Mahasiswa atau yang sering kita sebut dengan istilah SEMA. SEMA sendiri adalah suatu lembaga legislatif di dalam universitas yang mengordinasi Dema, UKM, dan HMJ. SEMA sendiri juga memiliki wewenang, salah satunya yaitu merumuskan suatu undang-undang dan berbagai peraturan di lingkup universitas. Tugas dari organisasi ini tidak lain adalah mengawasi, memberikan persetujuan, memberikan pengesahan, dan lain sebagainya. Di dalam UIN Maliki Malang ini juga terdapat beberapa UKM yang akan saya jabarkan setelah ini. Namun teman-teman, sebenarnya apa sih UKM ini? UKM ini adalah kegiatan, suatu bentuk kegiatan penampungan bakat, kreativitas, serta pelatihan dalam organisasi di lingkup universitas. UIN Malang ini memiliki 15 jenis UKM. Yang pertama, ada UKM Menwa. UKM Menwa ini adalah semacam bentuk dari bela negara yang berlandaskan asas Pancasila dan UUD NKRI. Dan yang kedua, ada UKM Pramuka. UKM ini merupakan wadah bagi mahasiswa praja muda Karana yang siap membantu memajukan kepramukaan di UIN Maliki Malang. Kemudian ada UKM KSR PMI. UKM ini semacam dengan PMR gitu ya. Nah, UKM ini bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan sesama. Kemudian ada yang namanya UKM Paduan Suara, wadah untuk para mahasiswa yang ingin mengembangkan bakat dalam seni bernyanyinya, khususnya pada seni paduan suara. Ada lagi UKM Seni Religius. UKM ini bergerak dalam seni Islami yang membentuk kader Islami kepada mahasiswa. Kemudian terdapat juga UKM Seni dan Kontemporer atau teater komedi. Nah, di sini akan menampung mahasiswa yang ingin mengembangkan bakatnya dalam berseni teater. Lalu ada juga UKM Mapala Tursina. Sebenarnya apa sih Mapala itu? Mapala itu sendiri adalah mahasiswa pecinta alam. Nah, di sini ternyata UIN Malang juga memiliki organisasi ini. Sangat bermanfaat sekali ya, agar kita lebih mudah mencintai alam dan lebih peduli dengan lingkungan kita sekitar. Nah, yang kedelapan ya, ada juga yang namanya UKM Unior. Apa sih Unior ini? Unior ini adalah UKM yang bergerak di bidang olahraga. Jadi teman-teman yang memiliki bakat olahraga atau ingin mengembangkan
bakatnya dalam bidang olahraga, teman-teman bisa masuk di UKM Unior. Yang kesembilan, ada UKM Padang Bulan. Ini adalah suatu koperasi yang dikelola oleh mahasiswa UIN Maliki Malang. Yang ke-10, ada UKM Komus. UKM ini gak kalah serunya ya, yaitu Komunitas Musik Studio 3. Nah, bagi kalian pecinta musik, paling mantap sih kalau mau bergabung di UKM ini. Lalu ada UKM Taekwondo. Di sini UKM ini akan mewadahi para mahasiswa yang ingin mengembangkan atau melanjutkan bakatnya yang terkait dengan bela diri. Yang ke-12, ada UKM Jepret Fotografi. Nah, di dalam UKM ini mahasiswa diberikan fasilitas dalam hal berfoto, tata caranya, dan diajarkan untuk menjadi fotografer yang handal. Kemudian ada UKM Simfoni. Di dalam sini kita diajarkan bagaimana caranya menyiarkan radio. Semuanya akan diajarkan mulai dari nol. UKM ini cocok banget sih bagi kita yang ingin mengembangkan public speaking kita, apalagi kita ingin menyiarkan radio. Nah, di UKM sini bagus banget untuk mengembangkan bakat ini. Lalu ada juga yang namanya UKM LKP 2M. Apa sih sebenarnya UKM ini? Ini adalah suatu kajian, penelitian, dan pengembangan dalam berbagai aspek oleh mahasiswa UIN Malang. Dan yang terakhir ada UKM Jurnalistik. UKM ini mewadahi mahasiswa yang suka dengan suatu penelitian, wawancaraan, dan lain sebagainya. Di dalam sini kita diajarkan semua materi mulai dari awal. Jadi tenang aja ya guys, jangan khawatir. Nah, cukup banyak bukan UKM yang ada di UIN Maliki Malang ini? Iya, dari berbagai wadah yang dapat menampung kita ini, kita harus bisa menjadi generasi muslim Indonesia yang dikenal dengan sikap moderat. Namun, sikap intoleran mulai berkembang menjadi intoleransi, tahap pertama menuju sikap radikalisme dan terorisme. Pendidikanlah yang merupakan sarana efektif untuk membendung radikalisme. Dengan demikian, kita dapat mengetahui bahwa pemuda merupakan suatu potensi bagi negara sebagai armada dalam kemajuan bangsa. Peran generasi muslim moderat sangatlah penting dalam mengisi pembangunan dan membawa Indonesia selangkah lebih tangguh. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dari penjelasan mengenai PBAKU hari pertama dan hari kedua. Apabila saya ada kurangnya, saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.